Banyak orang berpikir beralih ke motor listrik adalah tiket otomatis untuk berhenti membuang uang di pom bensin, seolah penghematan harian itu keuntungan bersih yang masuk kantong. Namun, mari jujur, penghematan di permukaan seringkali hanyalah perpindahan beban biaya yang tidak terlihat. Mengisi daya memang lebih murah, tapi bukan berarti uang Anda selamat begitu saja. Ada harga besar yang menunggu di tahun ketiga, kenyataan yang jarang dibahas brosur penjualan yang hanya memamerkan efisiensi tanpa menghitung nilai aset yang perlahan menguap di garasi Anda. Kita melihat ribuan orang tergiur subsidi 7 juta, seolah itu durian runtuh bagi dompet yang tercekik inflasi. Namun, lihatlah realita pahit saat motor tersebut harus menghadapi banjir tak terduga, atau saat pemiliknya bingung mencari pengisian daya di pinggiran kota. Banyak yang membeli karena takut tertinggal tren, tanpa menyadari bahwa alat transportasi bagi kita adalah kaki untuk mencari nafkah. Saat kaki itu bermasalah karena infrastruktur belum matang, di sanalah kerugian sesungguhnya mulai memakan tabungan hasil gaji bulanan yang Anda kumpulkan dengan tetes keringat setiap hari. Risiko finansial terbesar bukan saat membayar cicilan pertama, melainkan ketidakpastian setelah masa garansi habis. Bayangkan jika 3 tahun lagi baterai Anda drop dan biaya gantinya mencapai 10 juta, di mana penghematan bensin yang Anda banggakan. Jika salah menghitung modal dan mengabaikan harga jual kembali, Anda sedang berjudi dengan uang sekolah atau dana darurat. Menit demi gaya hidup bisa menjadi beban mental saat menyadari bahwa motor bensin lama justru jauh lebih tangguh dalam menjaga sirkulasi kas harian yang sangat berharga bagi masa depan keluarga Anda. Wajar jika Anda bimbang di tengah gempuran konten yang memuja teknologi baru tanpa jeda. Di layar ponsel, kita terus disuguhi visual motor listrik yang elegan. Namun mereka lupa menceritakan keribetan mencari bengkel atau mahalnya komponen cadangan. Promotor sering hanya menjual janji langit biru, namun menyembunyikan kelelahan pemilik saat harus menunggu lama untuk pengisian daya. Anda tidak sendirian jika merasa terjepit antara keinginan maju dan rasa takut salah langkah, karena informasi jujur jarang singgah di telinga kita yang sedang berjuang keras menaikkan level dompet. Di dompet naik level, saya tidak akan memberikan janji manis tentang masa depan serba gratis. Kita akan menggunakan kalkulator dingin untuk membedah mana yang benar-benar memberikan keuntungan dan mana yang hanya menjadi lubang hitam bagi tabungan. Saya ingin membekali Anda dengan alat berpikir strategis, agar Anda bisa melihat melampaui subsidi dan memahami struktur biaya sebenarnya dari setiap kilometer yang ditempuh. Tujuan kita jelas, memberikan ketenangan dan kepastian finansial, supaya setiap rupiah yang Anda keluarkan benar-benar bekerja untuk masa depan, bukan sekadar habis karena termakan gaya. Sebelum mulai menjumlahkan angka di kertas, kita harus membongkar fondasi berpikir tentang apa itu kendaraan dalam hidup kita. Memilih motor bukan sekadar memilih merek, melainkan memilih cara mengelola risiko harian yang penuh kejutan. Kita harus belajar membedakan antara pengeluaran yang terlihat dan pengeluaran yang bersembunyi di balik kata kemajuan teknologi yang seringkali semu. Mari duduk tenang, tarik napas dalam, dan mulai membetulkan cara kita membaca uang serta realita operasional di jalanan Indonesia. Inilah saatnya melihat mesin di balik keputusan finansial Anda dengan lebih jernih. Satu prinsip yang tidak boleh Anda abaikan dalam setiap keputusan besar adalah memahami perbedaan antara biaya operasional dan biaya kepemilikan. Banyak orang terjebak karena hanya melihat apa yang keluar dari dompet hari ini, seperti biaya bensin atau tarif listrik, tanpa menghitung penyusutan nilai barang yang mereka beli. Dalam dunia bisnis, aset yang baik adalah aset yang tidak menghancurkan arus kas Anda saat ia menua. Jika sebuah kendaraan terlihat hemat di operasional, namun harganya terjun bebas saat ingin dijual kembali, itu bukan penghematan, melainkan kerugian yang tertunda di masa depan. Logika ini seringkali berbenturan keras dengan daya beli masyarakat kita saat ini, terutama bagi Anda yang mengandalkan satu-satunya kendaraan untuk segala kebutuhan. Tekanan untuk terlihat modern dan ramah lingkungan seringkali memaksa kita mengambil keputusan yang melampaui kapasitas finansial yang sehat. Kita dipaksa memilih teknologi masa depan dengan penghasilan hari ini yang masih harus dibagi untuk cicilan rumah dan kebutuhan dapur. Memaksakan diri membeli sesuatu yang belum matang ekosistemnya adalah langkah berisiko yang bisa membuat napas keuangan Anda tersengal-sengal di tengah jalan. Inilah kesalahan fatal yang dilakukan 90% orang saat melihat sebuah tren baru. Mereka gagal membedakan mana teknologi yang efisien dan mana teknologi yang ekonomis.
Sesuatu bisa saja sangat efisien secara teknis, tapi sangat mahal secara ekonomis jika biaya perawatannya sulit diprediksi. Jangan tertipu oleh keramaian di pameran atau antrean pemesanan yang mengular, karena keramaian tidak selalu berbanding lurus dengan keuntungan jangka panjang bagi pengguna individu. Menjadi pengikut pertama sebuah teknologi seringkali berarti Anda membayar biaya belajar yang seharusnya ditanggung oleh pabrikan, bukan oleh tabungan pribadi Anda. Sudut pandang dompet naik level selalu menekankan bahwa kepastian adalah mata uang yang paling berharga bagi kelas menengah. Di Indonesia, motor bukan sekadar hobi, melainkan alat produksi yang harus siap bekerja kapanpun dibutuhkan tanpa kompromi. Mengorbankan kepastian demi penghematan yang belum teruji adalah perjudian yang terlalu mahal untuk dilakukan dengan uang hasil jerih payah sendiri. Kita harus berani menjadi kontrarian, tetap tenang saat orang lain berlari menuju tren, karena keselamatan dompet Anda jauh lebih penting daripada validasi bahwa Anda adalah orang yang paling update. Bayangkan Anda sedang memilih antara membuka warung makan di lokasi yang sudah pasti ramai, namun sewa ruko mahal, atau di lokasi baru yang sangat murah tapi belum ada akses jalan. Membeli motor listrik saat ini mirip dengan lokasi kedua. Anda mendapatkan harga yang seksi, namun harus menanggung risiko akses servis dan suku cadang yang masih samar-samar. Sementara motor konvensional adalah ruko mahal yang sudah teruji, memberikan kepastian perputaran modal, meskipun Anda harus membayar biaya operasional yang konsisten. Mana yang lebih sanggup Anda tanggung risikonya saat badai finansial tiba? Itulah pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Pergeseran pola pikir ini sangat krusial sebelum kita mulai membedah angka-angka teknis yang seringkali dimanipulasi oleh kepentingan tertentu. Jika operating system di kepala Anda sudah diperbarui dengan logika TCO dan mitigasi risiko, maka data apapun yang saya sajikan nanti akan menjadi alat navigasi yang tajam. Sekarang, dengan pikiran yang lebih dingin dan objektif, mari kita mulai melakukan otopsi terhadap opsi pertama yang terlihat begitu menggoda namun menyimpan banyak tanda tanya besar di balik kap mesinnya. Kita akan bongkar satu persatu mekanika dapur dari motor listrik yang sedang menjadi buah bibir ini. Daya tarik motor listrik memang sulit untuk ditolak, apalagi dengan iming-iming subsidi pemerintah sebesar 7 juta yang terasa seperti diskon besar di depan mata. Ditambah lagi dengan narasi bebas ganjil genap dan biaya pengisian daya yang setara dengan harga 2 bungkus kerupuk untuk jarak puluhan kilometer. Siapa yang tidak tergiur? Publik melihatnya sebagai solusi ajaib di tengah naiknya harga BBM. Sebuah cara elegan untuk memotong biaya hidup tanpa harus mengurangi mobilitas. Namun, di balik kemasan hijau yang rapi ini, ada mekanika ekonomi yang bekerja sangat berbeda dari apa yang biasa kita hadapi dengan mesin bensin selama puluhan tahun. Mekanika dapur dari motor listrik sebenarnya sangat sederhana. Ia memindahkan biaya energi dari kantong kanan ke investasi baterai di kantong kiri. Anda tidak lagi menyetor uang ke pom bensin setiap hari, melainkan Anda sedang mencicil biaya tangki bahan bakar yang perlahan-lahan kehilangan kapasitasnya seiring waktu. Revenue stream atau penghematan yang Anda rasakan di awal sebenarnya adalah pengembalian modal atas harga baterai yang sudah Anda bayar di depan. Jadi, setiap kali Anda memutar gas, Anda bukan sekadar menggunakan listrik, tetapi sedang mengonsumsi umur pakai dari komponen termahal yang ada di kendaraan tersebut. Opsi ini akan menjadi mesin pencetak uang yang sangat efektif jika berada di tangan mereka yang memiliki rute harian tetap dan jarak tempuh yang presisi. Bayangkan seorang komuter yang menempuh 40 km setiap hari dengan fasilitas pengisian daya yang stabil di rumah maupun di kantor. Di sini efisiensi energi benar-benar bekerja maksimal. Motor listrik akan mencapai titik impasnya lebih cepat bagi mereka yang berniat memegang kendaraan ini lebih dari 5 tahun tanpa niat menjualnya kembali dalam waktu dekat. Jika mobilitas Anda terukur dan tidak penuh kejutan, maka teknologi ini bisa menjadi mitra finansial yang sangat menguntungkan bagi dompet Anda. Namun, mari kita bedah sisi gelap yang sering disembunyikan dalam brosur mengkilap, yaitu biaya penggantian komponen utama dan penyusutan nilai baterai. Health of battery bukan sekadar angka di dashboard, melainkan bom waktu finansial yang harus Anda persiapkan dananya sejak hari pertama pemakaian. Banyak pemilik baru yang terkejut saat menyadari bahwa performa motornya menurun setelah 2 tahun, mirip dengan ponsel yang makin lama makin cepat lowbat. Belum lagi keribetan operasional jika terjadi kerusakan modul elektronik yang tidak bisa diperbaiki oleh bengkel pinggir jalan, memaksa Anda bergantung sepenuhnya pada layanan resmi yang harganya seringkali mencekik.
Agar tidak mati di tengah jalan secara finansial, syarat bertahan dengan motor listrik adalah memiliki disiplin untuk menyisihkan dana cadangan khusus baterai secara rutin. Anda tidak boleh tertipu oleh saldo ATM yang terasa lebih tebal karena jarang ke pom bensin, karena uang itu sebenarnya milik masa depan baterai Anda. Selain itu, mentalitas Anda harus siap dengan keterbatasan ekosistem yang belum merata, yang berarti motor ini mungkin bukan satu-satunya kendaraan yang bisa Anda andalkan jika tiba-tiba harus pergi keluar kota. Memiliki motor listrik membutuhkan manajemen energi dan waktu yang lebih ketat dibandingkan hanya sekadar mengisi bensin dan langsung berangkat. Membedah motor listrik mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi selalu datang dengan satu paket konsekuensi yang harus dibayar dengan kesiapan mental dan finansial. Opsi ini menawarkan masa depan yang cerah, namun menuntut ketelitian dalam menghitung setiap biaya tersembunyi yang tidak terlihat oleh mata awam. Setelah kita melihat bagaimana listrik bekerja dengan segala janji dan risikonya, sekarang saatnya kita menengok ke arah seberang jalan. Kita akan bandingkan realita ini dengan sang penguasa jalanan konvensional yang mungkin terasa membosankan, namun memiliki argumen ekonomi yang tak kalah kuat untuk dipertimbangkan oleh kelas menengah. Di sisi lain jalan, kita memiliki motor bensin, sebuah teknologi yang mungkin terasa kuno dan membosankan, namun memiliki satu kekuatan yang sulit dikalahkan: stabilitas ekosistem. Motor bensin adalah pilihan bagi mereka yang tidak ingin pusing dengan urusan persentase baterai atau mencari colokan listrik di tengah hujan lebat. Ini adalah model alternatif yang menawarkan kemudahan akses di setiap jengkal wilayah Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa paling dalam. Meskipun biaya bensin terus merangkak naik, motor konvensional tetap menjadi pilihan yang sangat aman bagi mereka yang memprioritaskan mobilitas tanpa batas dan kepastian perbaikan yang instan. Mekanika dapur motor bensin bekerja dengan pola yang sudah kita kenal selama puluhan tahun, di mana uang keluar secara bertahap dan konsisten mengikuti pemakaian Anda. Tidak ada biaya besar yang tiba-tiba meledak di tengah jalan seperti penggantian baterai, melainkan hanya servis rutin, ganti oli, dan pengisian bahan bakar yang bisa dilakukan di mana saja. Di sini, uang berputar lebih dinamis dan terprediksi dalam skala kecil, yang seringkali lebih ramah bagi kas harian keluarga yang tidak memiliki dana cadangan besar sekaligus. Anda membayar untuk kenyamanan dan kebebasan yang tidak dibatasi oleh kabel pengisi daya atau jarak tempuh yang kaku. Pemain lama dan pengusaha transportasi seringkali lebih menyukai model ini karena satu alasan krusial: likuiditas dan nilai jual kembali yang terjaga. Jika suatu hari Anda butuh uang mendesak untuk biaya sekolah anak atau modal usaha mendadak, motor bensin bisa berubah menjadi uang tunai hanya dalam hitungan jam. Keunggulan tak terlihat ini seringkali diabaikan oleh para pemburu teknologi baru yang lupa bahwa di Indonesia, kendaraan juga berfungsi sebagai aset cadangan. Kepercayaan pasar terhadap mesin pembakaran internal sudah mendarah daging, memberikan rasa aman bahwa nilai jerih payah Anda tidak akan menguap begitu saja setelah pemakaian beberapa tahun. Jika kita adu secara langsung pada level modal awal, margin bersih, dan titik kelelahan operasional, perbedaannya akan terlihat sangat kontras. Motor listrik mungkin menang di biaya harian, namun motor bensin menang telak dalam hal fleksibilitas dan biaya perbaikan yang kompetitif karena banyaknya mekanik mandiri. Titik kelelahan atau burnout rate pada motor listrik seringkali muncul dari kecemasan jarak tempuh. Sementara pada motor bensin, ia datang dari fluktuasi harga BBM yang sulit dikontrol. Anda harus memilih mana yang lebih sanggup Anda hadapi: kecemasan akan kehabisan daya di tengah jalan atau kejengkelan saat antre di pom bensin yang semakin panjang. Banyak orang meremehkan motor bensin dan menganggapnya sebagai penyumbang polusi yang sudah tidak layak dimiliki di masa depan, padahal teknologi mesin modern sudah jauh lebih efisien. Mitos bahwa motor bensin adalah biang boros seringkali dipelihara oleh mereka yang tidak rajin melakukan servis rutin atau tidak memahami cara berkendara yang hemat. Padahal, bagi seorang kurir yang harus menempuh ratusan kilometer setiap hari tanpa jadwal tetap, motor bensin tetap menjadi satu-satunya mitra yang masuk akal secara finansial. Opsi ini tetap relevan bukan karena kita anti kemajuan, melainkan karena ia menawarkan solusi paling realistis bagi kebutuhan lapangan yang sering kali keras dan tidak terduga. Namun seindah apapun hitungan di atas kertas, eksekusilah yang akan menentukan apakah dompet Anda akan benar-benar naik level atau justru semakin tipis. Data perbandingan ini hanyalah kompas, sementara Anda adalah nahkoda yang harus memahami kondisi ombak dan kekuatan kapal Anda sendiri.
Memilih antara listrik dan bensin bukan tentang siapa yang paling canggih, melainkan tentang siapa yang paling sanggup menjaga produktivitas Anda tanpa menguras emosi dan tabungan. Sekarang, setelah kita membedah kedua opsi dengan jujur, mari kita susun strategi eksekusi agar keputusan yang Anda ambil nanti tidak berujung pada kebangkrutan yang tidak perlu. Kita harus berani jujur pada diri sendiri bahwa bisnis atau investasi kendaraan yang terbaik adalah yang sanggup kita jalankan di saat kondisi keuangan sedang paling sepi, bukan saat kita merasa sedang banyak uang. Membeli kendaraan karena terbawa suasana tanpa menghitung daya tahan kas bulanan adalah resep sempurna menuju stres finansial yang berkepanjangan. Jika suatu saat penghasilan Anda menurun, kendaraan yang Anda pilih harus tetap bisa beroperasi tanpa menjadi beban tambahan yang mencekik leher. Keputusan yang dewasa lahir dari kesadaran akan batas kemampuan diri, bukan dari keinginan untuk mengejar pengakuan orang lain yang bahkan tidak peduli pada saldo tabungan Anda. Untuk mengukur kapasitas diri, cobalah jawab 3 pertanyaan tajam ini sebelum Anda melangkah ke dealer manapun. Pertama, apakah Anda memiliki waktu ekstra untuk manajemen pengisian daya, atau waktu Anda sudah habis untuk mengejar target pekerjaan yang padat? Kedua, apakah dana dingin Anda cukup untuk menutup biaya penggantian komponen besar jika terjadi kerusakan di luar garansi? Dan ketiga, apakah mental Anda siap menghadapi fluktuasi nilai aset yang tidak menentu dalam beberapa tahun ke depan? Jika jawaban Anda lebih banyak berisi keraguan, itu adalah sinyal kuat untuk tetap berada di jalur yang paling stabil dan sudah teruji oleh waktu. Bagi Anda yang saat ini hanya memiliki modal terbatas dari gaji bulanan atau tabungan yang mepet, langkah paling aman adalah melakukan tes ombak terlebih dahulu. Jangan langsung terjun membeli unit baru hanya karena tawaran cicilan murah yang terlihat ringan di awal, namun berat di belakang. Jika ingin mencoba motor listrik, mungkin Anda bisa menyewa atau meminjam untuk merasakan langsung bagaimana ritme pengisian daya memengaruhi produktivitas harian Anda. Validasi pengalaman nyata jauh lebih berharga daripada simulasi angka di atas kertas, karena hanya dengan begitu Anda bisa merasakan apakah teknologi tersebut benar-benar membantu atau justru menambah kerumitan hidup. Peringatan keras bagi siapapun yang ingin naik level, Anda wajib memiliki disiplin finansial untuk memisahkan uang operasional kendaraan dengan uang pribadi. Banyak orang gagal karena mereka mencampur adukkan penghematan bensin langsung ke dalam biaya konsumsi harian, sehingga saat jatuh tempo servis besar, mereka tidak memiliki dana cadangan. Anggaplah motor Anda sebagai entitas bisnis kecil yang membutuhkan biaya penyusutan setiap bulannya agar ia bisa terus bekerja menghasilkan uang. Tanpa pemisahan yang tegas, penghematan apapun yang Anda lakukan hanya akan menjadi ilusi yang habis termakan oleh kebutuhan konsumtif yang tidak pernah ada ujungnya. Mari kita lihat contoh kecil dari seseorang yang kita sebut saja Pak Danu, seorang pegawai yang memutuskan tetap menggunakan motor bensinnya meski digoda subsidi besar. Pak Danu sadar bahwa dengan mobilitasnya yang tinggi dan ketidakpastian lokasi penugasan, kepastian pengisian bahan bakar adalah kunci produktivitasnya. Ia memilih untuk mengalokasikan selisih dana yang seharusnya untuk cicilan motor baru ke dalam instrumen investasi yang lebih produktif dan liquid. Hasilnya, saat ada kebutuhan mendesak, ia memiliki bantalan keuangan yang kuat sementara kendaraannya tetap setia mengantarnya mencari nafkah tanpa perlu pusing mencari colokan listrik. Setiap serpihan analisis yang kita bahas dari awal hingga saat ini akhirnya menyatu pada satu titik, yaitu kedaulatan Anda atas uang yang Anda cari dengan susah payah. Memahami framework ini berarti Anda sudah selangkah lebih maju daripada mayoritas orang yang hanya bisa mengikuti arus tren tanpa tahu arah tujuan finansial mereka. Tidak ada pilihan yang mutlak salah atau benar secara umum, yang ada hanyalah pilihan yang tepat atau tidak tepat bagi kondisi spesifik dompet Anda hari ini. Setelah kita membekali diri dengan filter keputusan yang kuat, mari kita tutup diskusi ini dengan sebuah konklusi besar yang akan memantapkan langkah Anda menuju kedewasaan berpikir. Jika harus menyimpulkan perdebatan panjang ini dalam satu kalimat tajam, motor listrik adalah investasi masa depan yang menuntut disiplin kas yang ketat. Sementara motor bensin adalah solusi hari ini yang menawarkan keamanan ekosistem yang sudah matang. Tidak perlu merasa tertinggal hanya karena Anda memilih untuk tetap bertahan dengan teknologi lama, selama pilihan itu didasari oleh hitungan margin dan ketahanan arus kas yang sehat. Sebaliknya, jangan pula takut untuk melompat ke teknologi listrik, jika memang gaya hidup dan infrastruktur di sekitar Anda sudah mampu mendukung penghematan tersebut secara nyata.
Kedewasaan finansial bukan tentang siapa yang paling cepat mengadopsi tren, melainkan tentang siapa yang paling cerdas mengamankan asetnya dari kerugian yang tidak perlu. Filosofi akhir dari dompet naik level adalah bahwa kekayaan sejati tidak dibangun dari seberapa canggih barang yang kita miliki, tetapi dari seberapa tenang pikiran kita saat menghadapi hari esok. Ada rasa damai yang tak ternilai harganya ketika Anda tahu bahwa alat transportasi di garasi tidak akan mendadak menjadi beban biaya yang menghancurkan tabungan pendidikan anak atau dana pensiun. Biarkan orang lain sibuk berdebat tentang gengsi, sementara Anda fokus pada angka-angka yang memberikan kepastian hidup bagi keluarga. Bijaklah dalam mengalokasikan setiap rupiah, karena setiap keputusan kecil hari ini adalah batu bata yang menyusun bangunan masa depan finansial Anda yang lebih kokoh. Jangan biarkan keraguan ini membuat Anda terus menunda untuk merapikan catatan pengeluaran kendaraan Anda saat ini. Alasan paling cerdas untuk segera bertindak adalah agar Anda tidak kehilangan lebih banyak uang hanya karena mengabaikan kebocoran halus yang terjadi setiap hari di jalanan. Anda tidak perlu terburu-buru melakukan transaksi di dealer, namun Anda wajib segera melakukan audit mandiri terhadap rute perjalanan dan biaya perawatan yang selama ini Anda keluarkan. Keputusan yang tepat hanya bisa lahir dari data yang akurat, dan data itu ada di tangan Anda sendiri, bukan di tangan sales atau pembuat konten yang hanya mengejar angka tayangan. Bayangkan setahun dari sekarang, Anda terbangun dengan pikiran yang jauh lebih sehat karena tidak terjerat cicilan kendaraan yang salah kalkulasi. Anda melihat dompet yang lebih tebal bukan karena keberuntungan, melainkan karena Anda berani berkata tidak pada tren yang tidak sesuai dengan model bisnis hidup Anda sendiri. Ada kepuasan tersendiri saat melihat kendaraan Anda tetap produktif tanpa pernah menjadi sumber kecemasan finansial di tengah malam. Itulah level kedewasaan yang kita tuju, di mana setiap benda yang kita miliki bekerja untuk kita, bukan kita yang diperbudak oleh biaya perawatan dan cicilan benda tersebut. Bagi Anda yang sudah terjun menggunakan motor listrik selama setahun terakhir, saya ingin mendengar kejujuran Anda di kolom komentar. Berapa sebenarnya penurunan kapasitas baterai yang Anda rasakan, dan adakah biaya tak terduga yang muncul yang tidak pernah disebutkan di dalam brosur penjualan? Mari kita jadikan ruang diskusi ini sebagai tempat berbagi realita lapangan, agar teman-teman lain di komunitas dompet naik level tidak terjebak dalam lubang yang sama karena kurangnya informasi objektif. Cerita Anda adalah pelajaran berharga bagi mereka yang sedang berjuang keras mengamankan setiap rupiah tabungannya di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Keputusan finansial yang dewasa adalah fondasi utama agar dompet Anda benar-benar bisa naik level ke tahap berikutnya. Bagikan analisis ini kepada rekan kerja atau keluarga yang saat ini sedang bimbang di depan pilihan antara listrik atau bensin, agar mereka juga memiliki lensa berpikir yang lebih jernih. Membantu orang lain menyelamatkan uang mereka adalah langkah kecil untuk membangun ekosistem masyarakat yang lebih cerdas secara finansial. Saya Ask Studio. Terima kasih sudah menyimak hingga detik terakhir. Sampai jumpa di meja diskusi berikutnya, di mana kita akan terus membedah realita demi masa depan yang lebih mapan.